warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menampilkan salah satu proses komunikasi konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bimbingan dan konseling UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Aisyah Azizah sebagai konselor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teh duduk. Terima kasih teh. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Sepertinya ada aura-aura yang tidak enak ini. Iya teh, saya ingin melakukan beban. Saya pusing banget. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya teh. Teteh siapa namanya? Nama saya Ara teh. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya jurusan ilmu hadis dan sekarang saya semester 4. Oh iya, sebelumnya teteh pernah melakukan proses konseling? Belum pernah teh. Ini pertama kali saya melakukan konseling. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskannya apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah dengan tujuan untuk mengatasi masalah. Di dalam konseling ada 3 asas. Yang pertama ada asas keterbukaan, yaitu di mana klien bisa terbuka tanpa harus ada yang ditutupi kepada konselor. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu klien bercerita tanpa ada paksaan kepada konselor. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, yaitu semua yang diungkapkan oleh klien insya Allah aman secara data-data. Bisa dipahami? Oh begitu. Iya teh, insya Allah bisa dipahami. Oke. Bagaimana? Bingung ya? Saya memahami apa yang teteh rasakan. Ungkapkan aja teh. Iya teh, saya ingin bercerita tentang suatu hal. Tapi saya takut, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Teteh gak usah takut. Teteh bisa menceritakan semua permasalahan teteh di sini tanpa harus ada khawatir terbongkar kepada orang lain. Iya baik. Oke, sesuai dengan kesepakatan untuk proses konseling ini selama 30 menit ya teh. Iya teh, siap. Baiklah, kembali lagi ke permasalahan tadi ya teh. Coba teteh ceritakan apa permasalahan teteh. Jadi gini teh, saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan ilmu hadis. Saya merasa saya salah jurusan teh. Saya merasa saya kurang mampu di bidang tersebut dan saya memiliki kemampuan lain di bidang lain di luar dari ilmu hadis, begitu teh. Oke, sebelumnya saya boleh tahu teteh masuk jurusan itu atas kemauan sendiri atau orang tua? Sebenarnya atas kemauan saya sendiri teh, tidak ada paksaan dari orang tua sama sekali. Karena saya berpikir waktu dulu itu saya berpikir bahwasannya ilmu agama itu penting untuk menjadi patokan kita dalam pergaulan yang nyata, apalagi zaman sekarang. Saya berpikir seperti itu dan saya yakin saya bisa. Tapi ketika di tengah jalan ternyata saya merasa kesulitan dan saya merasa ini bukan bidang saya memiliki kemampuan di luar itu teh. Iya. Teteh pernah menceritakan permasalahan ini ke keluarga atau teman? Saya pernah berbicara kepada kedua orang tua saya. Lalu ibu saya berkata, ya sudah kalau begitu lanjutkan saja dulu, selesaikan saja dulu S1-nya di jurusan tersebut. Kalau misalkan ingin lanjut ke tingkat pendidikan selanjutnya, silahkan ambil jurusan yang memang menurut kamu itu kemampuan dan bidang kamu. Masya Allah, sudah ada support dari orang tua ya teh. Iya teh. Teteh gak enak di jurusan itu apa gitu? Ada permasalahan apa? Sebenarnya panjang teh, cuman gimana ya teh? Sebenarnya saya sadar di jurusan ilmu hadis itu saya sudah memiliki background keagamaan karena saya lulusan pondok pesantren. Oh iya. SMP dan SMA saya di pondok pesantren. Otomatis saya ada asupan tentang keagamaan kan ya teh. Saya juga saat pertama masuk ke jurusan ilmu hadis, saya masih kebantu dengan pelajaran-pelajaran masa sekolah karena masih sealur. Tapi setelah lebih menjurus lagi, saya merasa kenapa ini sulit sekali gitu teh, dan saya merasa kemampuan saya ada di bidang lain, bukan di jurusan ilmu hadis. Karena saya merasa bahwa kemampuan otak kanan saya lebih tinggi daripada kemampuan otak kiri saya. Melihat jurusan ilmu hadis itu kan ilmu teori ya teh, ilmu yang baku gitu.
Dan sedangkan saya senang berekspresi gitu, otak Iya. kanan saya ingin kemana-mana gitu teh, saya ingin mengekspresikan itu gitu. Jadi saya merasa saya bukan dalam bidang tersebut. Oh iya, jadi teteh ngerasa salah masuk jurusan ya karena emang kemampuan otak kanan teteh lebih besar daripada kemampuan otak kiri teteh. Yang mana sekarang jurusan teteh itu lebih mengedepankan ke teori, kayak nalar ya harus berpikir kritis. Sedangkan teteh itu lebih sukanya ke seni, ke musik, Iya, dan kurang lebih sebagainya ya. Jadi begini ya Teh, atas permasalahan tadi saya hanya akan memberikan beberapa solusi. Yang pertama, cobalah beradaptasi. Yang mana kan dulu Teteh pernah mondok, Iya teh. backgroundnya keagamaan. Iya betul. Nah sekarang cobalah diadaptasikan dengan keadaan yang sekarang ini. Yang kedua, kita tuh harus ingat kepada orang tua kita yang telah mengkuliahkan kita sejauh ini. Jadi jangan sampailah kita sampai pindah jurusan gitu kan, kasihan ya orang tua. Yang ketiga, untuk mengembangkan otak kanan teteh, teteh bisa melakukannya dengan cara ikutan berorganisasi, baik intra maupun ekstra. Tapi ingat, jangan sampai dengan berorganisasi, jangan sampai teteh melalaikan tugas kewajiban teteh sebagai mahasiswa. Kayak mengerjakan tugas, jangan sampai dilupakan ya teh. Jadi harus seimbang. Dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Insya Allah, alhamdulillah. Dengan ini saya setelah mendapat pencerahan teh, insya Allah kedepannya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak ya teh. Sama-sama, alhamdulillah ya kalau misalkan teteh ada sedikit pencerahan mengenai permasalahan teteh. Semangat terus ya teh kuliahnya, jangan Oke, sampai insya Allah. banyak mengeluh ya. Iya. Terima kasih banyak teh. Mungkin sekian aja. Iya, sama-sama. Terima kasih teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.